Kita masih lanjutkan perbincangan tiket banteng di Jakarta milik siapa? Apakah betul akan menjadi milik dari Pak Anies Baswedan? Kalau Mas Basara tadi sebelum jeda sudah mengatakan ini senasib, sependeritaan. Akankah kemudian sejalan? Nah ini Partai Buruh juga yang mendatangi Pak Anies kemarin setelah putusan MK memberikan dukungannya. Setuju nggak kemudian jika Pak Anies harus bisa mendapatkan tiket itu juga bergabung dengan PDI Perjuangan? Mas Bang Said. Setelah putusan MK ini semua mata se-Indonesia ini menuju Jakarta kan. Melihat Jakarta, Pak Anies yang tadi senasib sepenanggungan dengan PDIP tadi kan. Nah oleh sebab itu kalau menurut saya dalam konteks Jakarta itu tanpa Anies Baswedan putusan MK jadi mubazir. Mubazir buat apa nih kita berjuang udah dikasih ada peluang lalu kemudian tetap nggak melaju. Nah jadi oleh sebab itu menurut kami ini dengan ada putusan MK ini yang kemarin peluang Pak Anies sudah tertutup lalu terbuka jangan yang kedua kali ditutup lagi. Nah oleh sebab itu memang diperlukan dukungan. Nah pertanyaannya setelah Partai Buruh, partai pertama yang langsung mendeklarasikan, bahkan kami sudah buat SK persetujuan. Jadi sekarang itu Mbak, di pilkada itu orang politik itu kan nggak bisa dipegang ngomongannya. Pada umumnya begitu. Oleh sebab itu Partai Buruh nggak mau basa-basi. Kita langsung kata Presiden Partai Buruh, kita buat SK persetujuan model BKWK. Itu udah resmi tuh. Jadi udah siap tinggal dibawa ke KPU itu. Kalau hari ini daftar cukup hari ini kita bawa, kira-kira gitu. Nah, tetapi setelah kita hitung memang kursi Partai Buruh, suara Partai Buruh itu nggak memadai. Di DKI Jakarta Partai Buruh itu non-seat, tetapi paling tinggi di antara partai lain. Partai Buruh itu nomor 1 di antara partai-partai lain untuk kategori non-seat. Nah kalau dengan Partai Buruh sendirian nggak cukup. Nah lalu kemudian partai mana? Karena kami mengikuti perkembangan yang diceritakan Pak Basarah tadi, apalagi ada senasib sepenanggungan ya kan. Nah kalau udah senasib sepenanggungan ini ya udah tinggal datang ke KPU bareng-bareng lah kita. Itu kan daftarkan Pak Anies. Tentu kami menghormati. PDIP punya aturan main, PDIP tentu punya prosedur yang semua partai termasuk Partai Buruh menaruh hormat kepada PDIP untuk menentukan. Tapi apabila kita sepakati untuk Pak Anies, kami pun tidak fait accompli PDIP sebagai partai yang punya suara 14%, sendiri pun bisa. Maka kemarin dalam deklarasi kami itu kami siapkan 4 SK. SK pertama itu adalah Pak Anies dengan Pak siapa ini, Prihar Handi itu ya, Hendrar Prihadi itu kan dari PDIP. Yang kedua dengan Rano Karno juga PDIP. Yang ketiga Ahok memang secara aturan nggak bisa, cuman karena datang dari kader kami di bawah itu suara di pabrik-pabrik gitu ya, di daerah-daerah pelosok Jakarta, kaum miskin kota tadi muncul juga nama itu kami munculkan walaupun secara aturan nggak bisa. Gubernur kemudian turun tahta jadi wakil gubernur. Yang satu kami kosongkan itu saking kami menaruh hormat pada Pak Basarah dan pimpinan PDIP, PDIP yang tentukan. Kami ikut aja, Partai Buruh ikut saja. Yang penting calon gubernurnya adalah Pak Anies. Jadi kalau sudah ada PDIP, Partai Buruh ngebuntut aja udah, ngikutin PDIP yang depan. Tapi bagian ngiring nepukin rebana aja lah, kira-kira gitu kan. Kami ikut. Kami berharap ini bisa menjadi istilahnya itu atensi lah dari PDIP. Kami udah membuka jalan nih. Tentu ini Tuhan yang menentukan lewat putusan MK. Tapi kan pemohonnya Partai Buruh. Kami udah buka pintunya. Ayo bareng-bareng deh. Kira-kira kita sangat berharap sekali PDIP bersedia untuk mendukung Pak Anies. Karena soal nurut tadi kan udah clear dari Pak Basarah. Ini publik nggak usah lagi menafsirkan bahwa nanti Pak Anies akan dipetugas partaikan. Enggak lah, itu udah jelas itu. Nurut tuh maksudnya nurut ya tanggal 27, 28 atau 29 daftarnya gitu loh. Takut Pak Anies kan ada acara tanggal itu kan. Nurut. Yang kedua, nih visi misi PDIP punya begini. Mau nggak nurut? Itu kan nggak apa-apa. Saya kira Pak Anies mau kan begitu mau ya Pak Anies ya? Mau lah itu. Tapi apabila tidak tentu saja Partai Buruh akan tetap berusaha mengajak partai-partai yang lain. Karena saya berpegang kepada Pak Ariza Patria ini. Ya, beliau ini saya kira juga rakyat Jakarta rindu juga nih. Jadi Bang Riza daripada Tangsel bisa dengan Pak Anies juga tuh Pak. Ya kan? Rakyat Jakarta rindu sama Abang tuh Bang. Abang hebat betul zaman waktu jadi Wagub itu. Luar biasa. Itu karena beliau sendiri yang bilang, Kim ini juga di beberapa daerah kami berkompetisi antar partai. Oleh sebab itu di Jakarta kan bisa saja. Yang kemarin sudah sepakat ke calon yang lain. Karena diperbolehkan oleh koalisi tadi untuk berkompetisi. Mungkin ada partai lain. Kalau partai lain saya udah hitung, Perindo 2,6%.
P3 itu 2,5%, Partai Buruh, Umat, Hanura, ya, sama PKN 8%. Oke. Nah, opsinya kalau PDIP barangkali punya pertimbangan lain, tentu kami nggak mengharapkan, tapi kami akan menghormati. Iya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ada suara 8% buat Pak Anies nih dari partai-partai yang saya sebut itu. Itu bisa Oke. jadi alternatif juga. Oke, Bang Risa dikit-dikit oleh Bang Said nih dari Partai Buruh. Tapi nanti sebelum Bang Risa berikan pandangan, Mas Agung. Jadi kalau memang PDIP ini akan mendukung, akan terus mendorong Pak Anies, dari Partai Buruh Samina Watokna, begitu katanya. Dan jangan sampai kemudian hasil putusan MK sia-sia akan mubazir kalau Pak Anies tidak bisa maju. Mas Agung. Iya, Bang Said ini sambil mendorong, sambil membangun posisi tawar. Gitu Pak Basara ya. Agak-agak kancem dikit ini Bang. Enggak. Saya ikut senior, Pak Basarah kita ikut. Biar ada alternatif katanya. Karena partainya Bung Said ini sudah berjasa membuat keputusan MK semacam ini, apapun yang dia katakan suaranya memang terdengar renyah begitu. Oh, masuk ini masuk. Jadi apa namanya dari dialog malam ini saya lihat ada istilahnya sinyal positif dari PDIP untuk menyambut kehadiran Anies Baswedan sebagai calon gubernur untuk Pilkada 2024 karena ada irisan tadi ya, kesamaan soal senasib, penanggungan, sependeritaan dan seapa lagi yang lain seperti itu yang saya kira itu sebagai bahan bakar utama untuk dalam terpetik menjadi lawan sepadan di sisi Tim Plus yang mengusung RK Suswono. Yang kedua saya lihat juga ada konteks di mana di masa 2017 kisah antara Mas Anies dengan PDIP yang tidak selesai, unfinishing story lah gitu. Nah, di sini bisa terjadi rekonsiliasi nasional. Oke. Karena isu-isu semacam primordial, identitas dan seterusnya di Pilkada Jakarta nanti bisa jadi tereduksi. Kita akan fokus masuk ke substansi yang dibutuhkan oleh Jakarta untuk menjadi kota global. Jadi pertarungannya pertarungan ide gagasan. Saya membayangkan Mas Anies berdebat dengan Kang Ridwan Kamil secara substantif habis-habisan dan itu bisa mencerdaskan masyarakat seluruh Indonesia bukan hanya Jakarta. Ya. Begitu juga dengan pasangannya apakah Pak Hendrar Prihadi, Pak Rano Karno, Bu Risma dan seterusnya dengan Pak Suswono. Pertarungannya pertarungan yang saya kira itu yang ditunggu-tunggu masyarakat kita, pertarungan pemilu, pilkada yang benar-benar sangat ideal. Nah kalau memang itu yang terjadi, semua orang pasti akan menantikan itu, ini the real battle of the Pilpres rasa putaran 2 seperti itu. Jadi Mas Angga udah tinggal tetapin tanggal, mau 27, 28, apa 29. Nanti Mas Angga bisa berikan jawaban setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.